Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, mohon izin rekan-rekan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Tarunan India Rizal Ajeng Nugroho, notar 2101342. Saya dari Prodi Transdar, kelas 3.18. Izin saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi PTV Visum atau aplikasi Visum, Visim. Dalam hal ini yang akan saya jelaskan atau saya paparkan yaitu mengenai pembuatan public transport. Dalam hal ini public transport yang saya pilih yaitu bus. Kemudian berlanjut ke bagian yang kedua yaitu saya akan membuat jalur pejalan kaki atau yang kita sering kenal dengan pedestrian. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya akan mulai untuk membuat public transport stop. Dalam hal ini untuk pengucapan public transport stop saya singkat yaitu PT stop. Seperti itu. Baik, langsung saja kita klik terlebih dahulu PT stop yang ada di fitur layar sebelah kiri tengah ini. Kemudian kita tekan kontrol di lajur yang kita inginkan atau yang ingin kita pasang untuk PT stop tersebut. Baik, kita tekan kontrol, kemudian kita klik kanan, tahan, dan kita atur sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Dalam hal ini yaitu saya sendiri membuat 14 meter, kira-kira seperti ini. Kemudian lepas klik kanannya, nah akan muncul PT stop, fitur seperti ini. Untuk ukuran secara detail mungkin bisa kita atur di lens ini untuk panjangannya. Untuk link lane itu menyesuaikan dari lajur mana yang kita pasang. Kemudian untuk name di sini kita bisa eh, beri nama untuk PT stop ini sendiri. Karena saya memilih bus, maka bisa kita langsung saja menamai PT ini dengan bus. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindah atau geser ke boarding passengers, kita langsung klik kanan dan muncul fitur add. Nah, kita klik kiri. Oke, selesai. Setelah itu kita harus memindahkan PT stop ini agar bagaimana caranya tidak berada di lajur kendaraan umum atau lajur kendaraan non public transport seperti bis. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu kita klik yang merah ini. Nah, kemudian maaf kita arahkan kursor kita ke kotak yang berwarna merah ini, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita cari add play by stop. Nah, seperti ini. Kemudian next step yaitu kita harus membuat rute dari public transport tersebut. Nah, dalam hal ini bisa kita menuju ke titik awal keberangkatan ataupun ujung awal keberangkatan. Kemudian kita bisa memilih rute awal atau titik awal tersebut dengan cara kita tekan kontrol dan kita klik kanan. Nah, akan muncul warna biru seperti ini yang artinya atau yang dalam hal ini menandakan bahwasannya kita bisa langsung saja menggeser dan membuat rute yang kita inginkan untuk rute bus tersebut. Nah, kita atur sesuai dengan rute yang kita butuhkan. Dalam hal ini kita taruh di ujung. Oke, selesai. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu ada vehicle type, karena kita sudah uh, sesuai ya dengan fitur yang telah tersetting atau teratur di sini, yaitu bus. Jadi kita biarkan saja. Kemudian ada desire speed. Ini kita ubah menjadi 30 karena secara umumnya seperti itu. Kemudian kita berubah ke departure times. Nah, ini kita bisa klik kanan dan kita pilih generate start times. Yang artinya apa? Di sini bakal muncul beberapa fitur, yaitu yang pertama ada begin, read, dan end. Nah, end ini sendiri yaitu uh, simpelnya seperti ini. Berapa waktu atau durasi, berapa lama sih untuk bus tersebut ingin kita operasikan. Contoh, memulai 400 detik. Kita bisa langsung tulis 400. Untuk rate ini sendiri yaitu headway.
sesuai yang kita pahami masing-masing. Headway sendiri yaitu selisih antara keberangkatan bus satu dengan bus yang setelahnya. Nah, seperti itu. Untuk rate di sini saya akan memilih atau menentukan ya kita tulis 80. Kemudian okupansi di sini yaitu jumlah penumpang yang ada di dalam bus. Kita klik OK. Nah, di sini langsung akan muncul seperti jadwal dari keberangkatan, kemudian jumlah penumpang yang ada di bus tersebut. Ini udah terlist semua, ada 6 bus yang ada di sini. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, setelah kita klik OK tadi, untuk rutenya udah sesuai, udah terbentuk. Namun ada satu hal yang belum benar. Hal apa sih yang belum benar itu? Nah, rute yang kita telah pasang tadi itu masih melewati, ulangi, masih tidak melewati jalur bus stop yang telah kita buat yang di bagian sini. Maka dari itu kita harus memindahkan rute tersebut agar bagaimana caranya bisa melewati public transport bus stop ini. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu kita dengan cara tekan kontrol dan klik kanan. Muncul titik warna kuning di sini, kemudian kita klik kiri titik tersebut dan kita tahan dan geser ke bus stop ini. Nah, seperti ini. Kita klik di sini. Setelah itu, tahapan selanjutnya yaitu kita harus mengaktifkan bus stop tersebut agar bus stop tersebut bisa menaik turunkan penumpang ataupun bisa menjadi titik area naik turunnya penumpang dari bus tersebut. Yaitu dengan cara kita klik area berwarna hijau, kemudian kita klik kanan, dan kita cari edit PT line. Nah, di sini. Nah, akan muncul beberapa fitur atau beberapa menu di sini. Yang perlu kita garis bawahi yaitu kita hanya perlu mencentang aktif saja. Kita centang, kemudian kita atur untuk lighting percentage di sini, yaitu artinya adalah berapa persen sih penumpang yang akan turun dari jumlah penumpang total yang ada di bus tersebut. Di sini saya tentukan 60%. Kita klik OK. Selesai. Nah, setelah itu kita akan memilih model bus yang seperti apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Yaitu dengan cara kita klik bus data, kemudian kita pilih 2D or 3D models. 2D or 3D models. Kita klik, kemudian akan muncul menu di bawah seperti ini. Ada beberapa jenis mobil ataupun kendaraan yang ada. Karena kita butuh bus, maka kita pilih nomor 9. Nah, di sini ada bus C2 standar. Kita klik logo yang berwarna logo yang mirip dengan pensil ini, yang menariknya yaitu edit kendaraan tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwasannya pintu yang terbuka dan tertutup ini berada di kanan bis tersebut. Nah, sedangkan yang kita butuhkan dari rute yang telah kita buat yaitu kita membutuhkan bus yang memiliki pintu yang mana membuka dan tertutup di sebelah kiri, nah, bukan di sebelah kanan. Maka dari itu kita harus mencari bus yang sekiranya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bagaimana sih caranya? Nah, kita langsung bisa saja ini kita klik browse. Nah, setelah itu kita cari bus yang sekiranya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kebetulan langsung dapat ya rekan-rekan. Untuk busnya bisa kita pilih C2 standar 2 doors left. Kita langsung klik open. Nah, saya itu langsung saja kita klik OK. Nah, dengan begitu untuk bus tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan next tahapan yaitu kita harus mengecek apakah program yang telah kita atur, rute
pemilihan bus yang telah kita atur, dan ukuran-ukuran serta volume-volume yang telah kita atur tadi apakah sesuai dengan kebutuhan kita harus mengecek dengan cara kita klik simulation continuous yang gambarnya atau logonya seperti segitiga miring. Oke, kita langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung, nah, ini seperti volume ini kita geser-geser. Biar agak cepat. Nah, bisa terlihat di sini untuk bus sudah bisa berhenti di PT stop yang telah kita buat. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi mengenai pembuatan atau pemasangan public transport stop berupa bus. Selanjutnya saya akan memaparkan untuk tahapan-tahapan bagaimana sih caranya untuk kita membuat atau memasang jalur pejalan kaki ataupun jalur pedestrian. Nah, langkah yang pertama yaitu kita langsung eh, klik, kita bergeser atau kita harus klik dulu PT stop di sini. Ya, sudah teman, yaitu kita harus klik dulu PT stop ini, kemudian kita klik juga add platform add slave. Nah, seperti ini. Kemudian kita harus menduplikatnya dengan cara klik daerah yang berwarna pink ini. Nah, seperti ini. Kita klik kanan, kita pilih duplikat. Kita geser. Setelah kita geser, kita harus mengklik 2 kali kotak yang berwarna pink ini. Dan kita pilih public transport and elevators ini dan mengubah usage atau penggunaan yang ada di sini itu agar berubah menjadi waiting area. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat jalur dari pedestrian tersebut. Oh, maaf, ulangi. Sebelumnya saya harus membuat area dulu, area untuk pejalan kaki, menunggu jalan kaki, yaitu kita pilih yang berbentuk lingkaran. Kita atur di sini dengan cara klik, kita tekan kontrol dan klik kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita biarkan saja untuk usage-nya, kita biarkan none. Kita geser agar terlihat lebih rapi dan bagus. Kemudian setelah itu kita bentuk juga ini ya. Oh ya, untuk membentuk kotak lagi agar lebih gampang, kita bisa saja langsung duplikat dan kita geser seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali, kita ubah usage tersebut menjadi none agar sama seperti lingkaran yang ada di bawahnya. Kemudian kita harus membuat jembatan atau jalur yang menghubungkan antara area pejalan kaki yang atas dan bawah ini dengan cara kita klik area, kita pilih polygon dan kita tekan kontrol dan klik kanan di area yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Bila selesai, langsung kita oke lagi. Kita rapikan sedikit. Selanjutnya yaitu kita harus membuat pedestrian rute ataupun jalur dari pejalan kaki tersebut. Yang pertama kita akan membuat jalur pejalan kaki menuju ke waiting area ataupun area tunggu untuk menaiki bus, yaitu dengan cara kita klik terlebih dahulu di area yang berwarna abu-abu ini dengan cara klik kontrol, tekan kontrol, dan kita klik kanan. Kita tahan.
kita atur agar titik tersebut berakhir di waiting area ya, waiting area yang berwarna biru ini, dan kita klik. Oke, selesai. Selanjutnya yaitu kita buat eh, rute untuk jalan kaki yang mana dia adalah rute dari mereka turun dari bus dan berkumpul di area yang lingkaran ini. Dengan cara kita tekan kontrol, tahan, kita lepas. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya untuk rute ini kita harus pastikan titik di sini harus berwarna biru seperti ini. Agar apa? Agar eh, kotak tengah ini yang mana berfungsi sebagai seperti jembatan atau jalur penghubung antara kotak atas dengan lingkaran ini, dengan adanya titik berwarna biru ini, itu bisa mengaktifkan kotak tersebut agar bisa menjadi suatu jembatannya, seperti itu, bisa agar bisa diaktifkan, simpelnya seperti itu. Nah, baik, setelah itu kita eh, menuju ke pedestrian inputs yang berfungsi untuk mengatur berapa sih volume ataupun berapa ramai, berapa banyak untuk pejalan kaki yang akan menggunakan ataupun akan berada di jalur pedestrian. Yaitu kita klik pedestrian inputs dan kita tekan kontrol dan kita klik kanan. Nah, seperti ini. Untuk volumenya bisa kita atur di sini, kita atur sekitar 80. Enter. Selesai. Nah, beginilah hasil akhirnya. Jadi nanti untuk bagian lingkaran ini akan berubah menjadi warna hijau, yang artinya sudah kita atur untuk eh, arus input dari pejalan kaki tersebut. Untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak, dan kita juga mau melihat bagaimana hasilnya, bisa kita klik logo yang berwarna biru dan berbentuk segitiga ini. Bisa kita lihat di sini untuk biasanya sudah melaju namun terhalang oleh lampu merah, jadi harus menunggu. Dan untuk bus, untuk kendaraan selain bus, di sini mereka dengan secara otomatis tidak akan mungkin belok kiri di sini. Ke arah sini itu tidak mungkin karena untuk yang ke kiri ini sudah terisi oleh bus. Seperti itu. Nah, ini ada kesalahan seperti yang sudah kita lihat, karena yang telah kita lihat ini untuk busnya tidak menurunkan penumpang. Nah, itu berarti perlu di cross check ulang. Nah, bagaimana sih cara meng-cross checknya? Kita harus mencari terlebih dahulu. Baik, dengan adanya kesalahan tadi, artinya kita harus mengecek apakah aturan yang telah kita atur tadi sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka dari itu, karena kita lihat tadi bus yang sudah berhenti di PT stop ini ternyata tidak eh, keluar penumpang yang turun. Nah, itu bisa kita cek apakah aturan yang telah kita atur tadi sudah benar. Itu kita klik bus data, kemudian kita cari 2D or 3D model segment. Nah, di sini akan muncul beberapa kendaraan yang telah ada. Kita pilih yang nomor 9. Kemudian, nah, kita lihat di sini. Untuk bagian side itu ternyata right, 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 right semua. Artinya adalah kanan. Artinya pintu yang akan terbuka adalah sebelah kanan. Sedangkan pintu yang seharusnya membuka di proyek kita kali ini yaitu sebelah kiri. Maka itulah masalah yang membuat tadinya penumpang dari bus tersebut tidak turun. Nah, kita harus mengatur untuk side ini menjadi left semua agar penumpang yang ada di bus tersebut bisa turun. Nah, setelah selesai bisa kita silang dan kita cek apakah masalah tadi sudah eh, terselesaikan masalahnya. Kita cek dengan run simulation continuous.
Kita bisa lihat di sini. Nah, itu dia. Artinya masalah yang telah kita hadapi tadi sudah selesai, sudah terpecahkan. Bahwasanya kita harus tahu apakah aturan yang kita telah buat tadi, konfigurasi yang telah kita buat tadi sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan secara singkat dan detailnya terkait dengan bagaimana cara membuat public transport stop dan public eh, transport berupa pedestrian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.